Ya, pemirsa, dan untuk informasi selengkapnya kita akan kembali menyapa rekan kami yang saat ini juga ikut memantau bagaimana kondisi ketersediaan stok beras di gudang Bulog. Kita sapa langsung Stefani, Ada selamat Stefani siang. Wijaya, selamat siang Stefani. Ya, Stefani, kalau sebelumnya tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mentan Andi Amran Sulaiman, lantas bagaimana kemudian respon dari Perum Bulog sendiri terkait dengan ketersediaan beras yang dinyatakan aman bahkan hingga 11 bulan ke depan? Baik, selamat siang di Srida dan juga Rama. Memang benar ini stok beras tadi memang Menteri Pertanian dan juga Direktur Utama Bulog sudah melakukan pengecekan terkait dengan stok beras. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, di mana saya akan berbincang begitu ya terkait dengan bagaimana stok beras yang dikelola dengan Bulog itu sendiri. Halo Bapak, selamat siang. Ya Bapak. Ya baik. Nah Bapak, ini kan stok beras yang dikelola Bulog ini stoknya ini menembus 5 juta ton. Nah bagaimana Bulog memastikan angka besar ini benar-benar siap digunakan sebagai buffer nasional? Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Kita saat ini kami laporkan para pemirsa berada di gudang sewa kami, yaitu gudang Genesis yang ada di Kerawang Barat. Nah, gudang-gudang kami, khususnya yang milik Bulog, kebetulan penuh Mbak. Ini menunjukkan bahwa beras kita betul-betul berlimpah, produk dari hasil pertanian Indonesia. Ini sangat membanggakan, yang mana beras kita sampai dengan hari ini totalnya adalah 5.198 ton, Mbak. Nah, ini rekor tertinggi sepanjang Indonesia Merdeka, stok Bulog. Nah, di era-era terlebih dahulu tidak ada seperti ini, Mbak. Di tahun yang lalu, tahun 2025 yang disampaikan katanya swasembada pangan itu, kemarin ya oleh Bapak Presiden, itu 4,2 juta ton. Nah khusus untuk hari ini kita sudah 5,198 ton. Ini membanggakan. Dan untuk kami bagaimana menjaga stok-stok ini supaya tetap terjaga dengan baik, kita memiliki standar operasional Mbak, dalam proses pemeliharaan gabah ataupun beras. Seperti ini Mbak, kami lihat ini Mbak, nih contoh nih, beras kita bagus sekali, warnanya cerah semuanya ya. Dan ini menunjukkan berasnya sehat Mbak, bersih, kemudian tidak berkutu dan lain sebagainya. Dan kita punya SOP-nya, ada pemeliharaan mulai dari tingkat harian, tingkat mingguan, tingkat bulanan, dan triwulan. Nah, di triwulan itu nanti berulang lagi harian, mingguan, bulanan, triwulan, seterusnya sampai dengan 1 tahun seperti itu. Dan pemeliharaan ini dilaksanakan oleh petugas-petugas gudang dan termasuk tim dari Jastasma. Jadi pembunuh hama dalam hal ini. Kita siapkan juga timnya khusus untuk tiap gudang ada, sehingga menjamin gabah ataupun beras-beras kita itu betul-betul bersih, sehat, higienis, dan tidak berkutu, demikian. Nah, terkait dengan rekor sepanjang sejarah ini Pak, dari Bulog sendiri strateginya apa sih Pak? Baik Mbak, jadi kami strateginya pertama Mbak, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden. Jadi dasar kami bertugas yang pertama adalah instruksi dari Bapak Presiden sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2026 dengan peraturan Badan Pangan Nasional. Jadi kami punya 2 pegangan, yang pertama adalah Inpres, yang kedua adalah perbadan dari Bapanas. Karena kami sebagai operator dan regulator kami adalah Bapanas. Oleh karena itu dengan 2 pegangan kami ini, strategi kami supaya bisa menyerap gabah petani maupun setara beras yang sesuai dengan Inpres itu sekarang 4 juta ton, kami melibatkan para Babinsa dan para PPL, termasuk para Babin Kamtipmas khusus untuk penyerapan jagung dalam hal ini. Jadi kami bukan hanya beras, tapi jagung juga kami lakukan, Pak. Nah, syukur alhamdulillah untuk yang beras sudah 5,198 juta ton. Ini luar biasa, ini berkat kinerja, kerja bersama, kerja yang luar biasa dari seluruh
tim jemput gabah kami dengan para Babinsa dan PPL, serta didukung oleh para petani yang sawahnya dipanen secara berkelanjutan. Demikian, Pak. Oke, Pak. Nah, ini kan terkait dengan karena memang banyaknya stok dan juga infrastrukturnya tadi juga harus menyewa lagi. Nah, Pak, Oke. ini untuk mempertahankan kualitasnya nih seperti ini, Pak. Siap. Ada nggak sih strateginya, inovasi teknologi apa? Oke, Mbak. Ya, Mbak. Jadi alhamdulillah, Mbak, Bulog sudah bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Nasional, ya, Badan Riset Internasional. Ya, beliau kepala BRIN, kemudian dengan kami membuat MOU dan ditindaklanjuti. Kebetulan BRIN punya teknologi. Ada teknologinya itu per 5 bulan yang lalu kami sudah tanda tangan, sekarang sedang proses. Dan kebetulan kami sedang akan ada program pembangunan 100 gudang dari Bapak Presiden. Dan gudang-gudang itu nanti kita terapkan teknologi dari BRIN yang gudangnya bisa menyimpan beras dalam tempo jangka panjang lebih dari 2 tahun. Minimal 2 tahun. Nah, kemudian ada juga teknologi BRIN tambahan adalah dengan penyinaran. Nah, penyinaran, disinar berasnya, ada itu juga bisa tahan sampai 2 tahun. Nah, teknologi ini akan kami kembangkan, kami kolaborasikan, kami sinergikan, sehingga untuk menjamin keberlangsungan agar beras-beras kita bisa lebih tahan lama dan sehat, serta higienis dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan baik. Demikian. Oke, Pak. Ini di tengah stok melimpah ini ya, bagaimana Bulog menjaga keseimbangan antara stabilisasi harga di konsumen tanpa merugikan petani itu sendiri, Pak? Oh ya, Mbak, pasti. Bulog pasti yang namanya Badan Urusan Logistik itu selalu menjaga stabilisasi harga pangan. Itu salah satu tugas kami, Mbak. Tugas utama kami menjaga stabilisasi harga pangan. Yang pertama, kami membeli gabah para petani sesuai dengan kebijakan Inpres, yaitu 6.500 di petani gabahnya. Kemudian kami menjual beras SPHP itu dengan harga 12.500 sesuai dengan kebijakan dari Bappenas. Supaya para konsumen tidak merasakan keberatan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Termasuk juga beras premium. Beras premium kami jual di pasaran adalah 14.900. Sehingga satu sisi kita menaikkan nilai tukar petani dengan pembelian 6.500, satu sisi kita juga menekan harga penjualan beras supaya konsumen juga senang, tidak membeli dengan harga yang mahal. Demikian, Pak. Jadi win-win solusinya, Pak. Oke. Nah, terakhir, Pak, ini kan stok beras nih aman ya, Pak. Bagaimana kedepannya Bulog mendorong optimalisasi cadangan yang ada agar stok beras ini tetap produktif gitu, Pak, dan kedepannya ini stabil gitu? Oke, Mbak, kita untuk stok kita sesuai dengan Inpres kami diwajibkan tahun ini menyerap 4 juta, Mbak. Tahun 2025 kami diwajibkan menyerap 3 juta dan itu terbukti sehingga mewujudkan swasembada pangan. Nah, harapan kami di tahun 2026 ini sesuai dengan Inpres kami menyerap 4 juta juga ke depan 2026 kita juga swasembada pangan. Nah, untuk menjaga keberlanjutan kami selalu bersinergi dengan Kementerian Pertanian sehingga kita bisa melihat sejauh mana luas tanam dilaksanakan oleh para petani dan didukung oleh bantuan-bantuan pupuk atau dukungan-dukungan pupuk oleh Pupuk Indonesia sehingga kita bisa menghitung berapa luas tanamnya, berapa pupuk yang diturunkan oleh pabrik Pupuk Indonesia, sehingga kita bisa menghitung estimasi kami 3 bulan ke depan pasti kami panen sekian juta ton. Demikian, Mbak. Oke, baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktunya, Bapak. Terima kasih, Mbak. Bapak. Selamat Sore. kembali bertugas ya. Nah, itu dia tadi Rama dan juga Disrida terkait dengan perbincangan saya mengenai dengan bagaimana hasil pengecekan tadi Direktur Utama Bulog dengan juga Menteri Pertanian, dan memang dinyatakan bahwa stok beras ini aman dan juga untuk mempertahankan itu semua juga terdapat dengan inovasi-inovasi yang tadi dikatakan bahwa Bulog turut bekerja sama dengan BRIN agar memang stok beras di gudang Bulog ini aman minimal dengan 2 tahun. Rama dan juga Nisrina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas